Kamu punya to-do list, kamu tahu apa yang harus dikerjain, tapi badan rasanya berat banget buat gerak. Terus ujung-ujungnya kamu nyalahin diri sendiri. Duh, aku kok males banget ya, kurang disiplin nih. Jujur aja, aku juga sering di posisi itu. Tapi ada satu rahasia psikologi yang perlu kamu tahu. Seringkali tuh diemnya kamu itu bukan karena males, tapi karena ada perang batin di dalam sana. Di video kali ini, kita bakal bedah kenapa disiplin buta justru sering jadi bumerang. Dan gimana caranya kamu bisa tetap produktif tanpa harus menyiksa diri sendiri. Yuk kita mulai. Banyak orang yang ngira stagnan itu karena kurang kemauan atau kurang disiplin. Padahal masalahnya ada pada konflik antara apa yang kita inginkan yang sifatnya alami dan apa yang seharusnya kita lakukan yang sifatnya paksaan. Pas kamu pakai kemauan keras buat melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan tadi, otak kamu sebenarnya lagi ngalamin action crisis. Kamu kayak mobil yang gasnya diinjek, tapi rem tangannya ditarik kenceng. Bukannya maju, mesinnya malah panas, dan akhirnya stuck. Mungkin kamu pernah dengar juga saran di media sosial kayak gini, jangan andelin motivasi, bangun sistem biar disiplin. Aku setuju, saran itu benar sampai titik tertentu. Aku nggak anti sama sistem ya, punya jadwal tetap dan lingkungan yang rapi itu bagus banget buat ngejaga hidupmu tetap teratur. Tapi ada satu masalah, sistem secanggih apapun nggak akan bisa membawa kamu ke potensi maksimal kalau arahnya belum jelas. Ibaratnya gini, sistem itu kayak rel kereta, dia ngejaga biar keretanya itu nggak jatuh atau keluar jalur. Tapi mau kemana rel ini menuju, dan apa bahan bakar yang bikin keretanya bisa jalan sampai tujuan, itu hal yang berbeda. Banyak orang punya rel yang lurus dan kuat, tapi keretanya mogok karena nggak ada bahan bakar. Atau malah keretanya jalan kenceng banget, tapi menuju ke arah yang sebenarnya nggak mereka pengen. Nah, bahan bakar dan arah inilah yang kita sebut sebagai motivasi otonom. Ini poin pentingnya, ada dua jenis motivasi, motivasi terkontrol dan motivasi otonom. Apa itu motivasi terkontrol? Ini adalah dorongan yang datang dari tekanan, baik dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Kamu ngelakuinnya karena ngerasa harus, takut dihukum, pengen imbalan, atau sekedar gengsi dan rasa bersalah. Rasanya kayak ada orang yang berdiri di belakangmu sambil pegang cambuk, kamu gerak tapi jiwamu stres. Apa itu motivasi otonom? Ini adalah dorongan yang datang dari pilihan dan nilai pribadi. Kamu ngelakuinnya karena kegiatan itu bermakna, penting buat kamu atau selaras dengan identitasmu. Kamu ngerasa punya kendali penuh. Rasanya bukan kayak dipaksa lari, tapi kayak kamu sendiri yang pengen lari karena kamu tahu tujuannya berharga. Masalahnya, kita sering terjebak dalam motivasi terkontrol. Ini tuh rasanya kayak minum obat dengan dosis tinggi. Kamu maksa diri karena takut gagal, pengen pamer, atau sekedar rasa bersalah. Penelitian menunjukkan motivasi jenis ini biasanya cuma bertahan 2-4 minggu sebelum akhirnya anjlok drastis. Efektivitasnya berkurang, tapi kamu dituntut buat selalu nambah dosis paksaannya. Capek kan? Beda sama motivasi otonom, ini adalah kunci konsistensi sejati. Di sini, kamu gerak bukan karena disuruh orang, tapi karena kamu ngerasa kegiatan itu bermakna buat kamu. Kamu ngerasa punya kendali penuh. Inilah kenapa orang bisa konsisten main game atau ngerjain hobi, karena dorongannya dari dalam alias otonom. Konsistensi itu nggak lahir dari cambukan, tapi dari keselarasan dengan diri sendiri. Satu hal yang harus kamu catat, burnout itu bukan tanda kamu kurang disiplin, justru sebaliknya. Burnout biasanya terjadi karena kamu terlalu disiplin maksain diri buat ngelakuin sesuatu yang bertentangan sama nilai-nilai kamu. Di psikologi ini namanya introjected motivation, saat kamu menelan standar orang lain bulat-bulat dan memaksa diri buat ngejar standar itu. Semakin kuat kamu menekan suara hati atau dorongan autentik kamu demi memuaskan ekspektasi di luar, semakin besar risiko kamu mengalami kelumpuhan mental. Jadi kalau kamu ngerasa lelah, itu bukan karena kamu lemah, tapi karena jiwamu lagi protes. Ini bukan aku. Oke, sekarang gimana cara bedain mana kemauan yang bener-bener aku banget sama yang cuma impuls dopamin sesaat? Jangan sampai video ini jadi alasan kamu buat scrolling seharian karena alasan, ya kan aku maunya ini. Bukan kayak gitu. Langkah ke-1, audit keinginanmu. Sebelum melangkah, kamu wajib ngelakuin audit.
Ada dua noise atau gangguan utama yang bikin tujuanmu nggak otentik. Pertama, filter siapa yang nyuruh. Tanya dirimu, apa yang aku lakuin ini beneran yang aku mau? Atau aku cuma pengen kelihatan hebat di mata orang lain? Atau cuma takut dikritik? Kalau jawabannya cuma demi validasi eksternal, itu bukan keinginanmu. Kedua, filter pelarian dopamin. Kalau kamu ngerasa aku mau ngerjain ini, tapi ternyata itu cuma alasan buat scrolling, itu bukan keinginan, itu pelarian. Cirinya gampang banget. Dopamin sesaat itu nikmat banget pas dilakuin, tapi bikin hampa atau bersalah setelah selesai. Sedangkan keinginan autentik justru kebalikannya. Mungkin kerasa berat di awal, tapi bikin kamu ngerasa utuh dan bermakna setelah selesai. Kelihatan kan bedanya? Langkah kedua, teknik 5 whys atau 5 mengapa. Contohnya gini, kamu pengen jadi content creator, kamu tanya, kenapa? Biar terkenal misalnya. Ini masih eksternal, tanya lagi, kenapa pengen terkenal? Biar divalidasi orang, ini masih eksternal lagi. Terus tanya sampai ketemu mungkin jawabannya kayak gini, karena aku punya keresahan yang pengen aku bagiin biar orang lain terbantu. Nah, ini autentik. Kalau alasan kamu cuma biar kelihatan hebat, siap-siap aja burnout. Tapi kalau alasannya adalah pertumbuhan diri, kamu bakal punya energi yang gak habis-habis. Langkah ketiga, fokus pada tindakan, bukan hasil perasaan. Langkah praktis terakhir, berhenti nunggu mood bagus. Motivasi otonom itu bukan berarti kamu harus happy terus pas ngerjainnya. Enggak gitu. Atlet lari maraton itu capek, kakinya sakit, tapi mereka terus lari karena lari adalah identitas mereka. Kalau kamu ngerasa menulis itu penting buat kamu misalnya ya udah nulis aja. Gak usah nunggu dapat inspirasi atau nunggu ngerasa damai dulu baru mau nulis. Lakukan itu karena bermakna, bukan karena itu bikin kamu senang seketika. Intinya keunggulan itu nggak lahir dari kebiasaan yang dipaksakan, tapi dari dorongan internal yang jujur. Kamu bukan robot yang butuh diprogram untuk disiplin, kamu manusia yang butuh tujuan yang bermakna. Kalau kamu ngerasa ada satu hal yang selama ini kamu paksain banget padahal itu bukan kamu, coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton channel Paham Diri dan semoga bermanfaat.